Hari ini, tanggal 30 Maret merupakan hari di mana bangsa Indonesia merayakan Hari Film Nasional. Tapi, apakah Anda tahu kenapa tanggal 30 Maret dipilih untuk memperingati film-film Indonesia? Begini sejarahnya. Film Indonesia sebenarnya sudah mulai diproduksi sejak zaman penjajahan Belanda. Film Indonesia pertama bahkan sudah dirilis di tahun 1926 dengan berjudul Lutung Kasarung. Film pertama Indonesia ini diputar di Bioskop Majestic Jalan Braga, Bandung. Film ini juga tercatat pernah di-remake sebanyak 2 kali, yaitu di tahun 1952 dan 1983. Sebelum memproduksi sendiri, Indonesia sebenarnya sudah memiliki bioskop pada tanggal 5 Desember 1900 di Tanah Abang, Batavia. Teater Gambar Hidup tersebut menayangkan berbagai film bisu. Lalu, ketika Jepang menjajah Indonesia pada era 1940-an, perfilman menjadi alat propaganda politik Jepang selama sekitar 7 tahun lamanya. Pada masa ini, film Indonesia tidak memiliki izin produksi dan hanya mengizinkan film politik Jepang dan juga film Indonesia lama untuk ditayangkan. Nah, titik terang perfilman Indonesia mulai terlihat saat tahun 1950, di mana sutradara Indonesia Usmar Ismail berhasil memproduksi film berjudul Darah dan Doa atau The Long March of Siliwangi, melalui perusahaan film miliknya sendiri yaitu Perfini. Hari pertama pengambilan gambar dari film ini adalah tanggal 30 Maret 1950. Disitulah Hari Perfilman Nasional ditetapkan oleh Dewan Film Nasional, yaitu setiap tanggal 30 Maret. Film Darah dan Doa menuai sukses karena menggambarkan ideologi yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Dari situ pula momen ini dianggap menjadi titik bangkitnya perfilman tanah air pada era Presiden B.J. Habibie dan diresmikan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 1999. Lalu, pada tahun 1951 diresmikan pula Metropol, bioskop termegah dan terbesar pada saat itu. Di tahun 1955, terbentuklah Persatuan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia dan Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia atau GAPEBI, yang akhirnya melebur menjadi Gabungan Bioskop Seluruh Indonesia atau GAPSI. Saat itu, selain PFN yang dimiliki oleh negara, terdapat 2 perusahaan perfilman terbesar di Indonesia, yaitu Perfini dan Persari yang dipimpin oleh Jamaluddin Malik yang dikenal sebagai Bapak Industri Film Indonesia dan penggagas Festival Film Indonesia. Di saat ini, perfilman Indonesia sudah merajai perfilman di negaranya sendiri. Terbukti dari banyaknya judul film Indonesia yang sangat melekat di hati masyarakat. Kita pasti tidak lupa dengan golden age-nya perfilman Indonesia pada tahun 1980-an, di mana banyak diproduksi film-film legendaris seperti Catatan Si Boy, Naga Bonar, dan masih banyak lagi. Dan bagi Anda anak kelahiran 90-an, pasti ingat dengan judul-judul film yang sangat melekat di hati seperti Petualangan Sherina, Ada Apa Dengan Cinta, Janji Joni, Eiffel I'm in Love, dan masih banyak lagi. Saat ini, kejayaan perfilman Indonesia masih sangat terlihat dengan lahirnya sineas-sineas muda Indonesia berbakat yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Selamat Hari Film Nasional! Jangan lupa dukung perfilman Indonesia dengan tidak menonton film bajakan. Saya Brenda Iskarina dan Ronald Petrus melaporkan. Holopis Channel bersama untuk Indonesia.